Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Anissa Nurul Huda and you can call me Anissa or Nisa. I'm from Management Class B. And in this video, I will to tell about materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Let's check it out. Nah, jadi apa sih yang dimaksud etika bisnis itu? Nah, etika bisnis itu adalah prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Etika bisnis ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan dan menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan berbagai pihak seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, investor, dan lain-lain. Etika bisnis ini juga membantu perusahaan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan dan praktik tidak etis, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis. Lalu yang terakhir ada menjalankan misi secara berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Apa sih prinsip-prinsip etika bisnis itu dan ada apa aja di antaranya? Yang pertama itu ada kejujuran. Ini yang nomor 1. Karena perusahaan itu harus bersikap jujur dalam berkomunikasi, baik kepada pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Contohnya itu tidak memberikan informasi yang menyesalkan dalam iklan produk. Lalu yang kedua itu ada keadilan. Kayak tidak boleh ada diskriminasi terhadap karyawan atau pelanggan berdasarkan ras, gender, agama, dan faktor lainnya. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Contohnya, perusahaan tuh harus bertanggung jawab atas dampak bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu ada integritas, yaitu menjalankan bisnis dengan memenuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Lalu yang terakhir ada kepedulian terhadap pemangku kepentingan sosial, yang mana perusahaan itu harus memperhatikan kesejahteraan pelanggan, karyawan, dan komunitas sekitar. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan contoh pelanggaran dari etika bisnis. Yang pertama itu kecurangan dalam laporan keuangan, yang mana di zaman saat ini tuh banyak banget yang melakukan kecurangan ini sehingga terjadilah korupsi yang bermiliar-miliar bahkan triliun-triliunan. Kecurangan dalam laporan keuangan ini contohnya adalah manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor atau menghindari pajak. Contohnya itu skandal Enron yang memasukkan laporan keuangan sehingga menyebabkan kebangkrutan besar. Lalu yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang mana jika perusahaan ini perusahaan kayak pembuatan yang mengandung banyak limbah, nah sebaiknya perusahaan itu membuang limbahnya itu jangan ke sungai atau ke tempat-tempat yang mana nantinya bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Contoh pencemaran lingkungan ini adalah perusahaan membuang limbah berbahaya tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada penyelewengan dana atau korupsi. Nah, ini yang paling sering dan banyak terjadi di Indonesia pada saat ini, yang mana korupsi sedang marak-maraknya terjadi oleh oknum-oknum yang tinggi. Penyelewengan dana atau korupsi ini kayak memberikan suap kepada pejabat atau mungkin hakim untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Lalu yang terakhir ada eksploitasi karyawan, yang mana upah tidak layak, kondisi kerja buruk, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih manfaat menerapkan etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, meningkatkan loyalitas karyawan, mengurangi resiko hukum, dan juga meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan hari ini adalah etika bisnis itu penting dalam perusahaan karena itu tuh yang nantinya bakal membangun bisnis jadi lebih maju, karena kejujuran adalah kunci utama dari segalanya. Lalu tanggung jawab sosial juga penting karena untuk berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat, serta hubungan yang lebih harmonis dengan pemerintah dan juga masyarakat. Baiklah, and I think is enough. Thank you for your next attention.
And for less or more, I say apologies to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.